Itu betapa pentingnya hakikat sebuah pernikahan. Namun di sisi lain, Al-Quran juga telah mengimbau dan menyampaikan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat 35, yang namanya masalah itu ada saja wajar. Yang namanya laki-laki beda sifatnya. Perempuan identik dengan kelembutan, dan yang laki-laki memikirkan hal-hal yang global, sedangkan perempuan yang detail-detail. Ya misalnya seperti laki-laki ketika itu sudah disetrika, pakaian sudah selesai. Tapi bagi perempuan ada kadang-kadang yang tak pas, kancingnya yang tidak ada warna, malam ketika kita sudah tidur, perempuan masih ya bagaimana kalau tadi sudah dalam tidur tadi apa belum, sudah dalam kulkas atau belum, ya sampai sini. Kemudian perbedaan karakter, dan berbeda kadang antara anak bungsu dengan anak sulung. Kemudian berbeda kadang antara yang sebelumnya memiliki ekonomi mapan dengan yang kehidupan susah. Kalau yang mapan, mohon maaf, semuanya ya tinggal santai, karena sudah ditinggalkan oleh ya pembantu. Kemudian juga berbeda antara pola pengasuhan. Yang satu begitu manja, yang satu lagi ala militer, bangun, nggak bangun siram dengan air, misalnya. Kemudian beda juga antara pola pengasuhan, mungkin anak yang satu-satunya laki-laki atau anak yang satu-satunya perempuan. Nah, ketika kita ingin berjodoh, wajar ada semacam gesekan. Belum lagi dari segi budaya, adat istiadat. Bahkan kadang ketika kita pergi ke sebuah tempat untuk potongan ikan saja berbeda. Kalau di kampung saya, kalau membersihkan ikan, itu cukup insangnya dibuang sama isi perut. Tapi ketika saya di Banda Aceh, ekornya pun harus digunting, siripnya, durinya, dan lain sebagainya. Bahkan ada ketika ayam harus dikuliti semua. Tapi ketika kita pergi ke tempat orang lain, sebaliknya. Kalau dikuliti semuanya mungkin dia tidak nyaman, tidak selera. Karena dinikmati pada kulit. Potongan kentang saja berbeda. Ada yang diiris-iris kecil-kecil, ada yang sebaliknya fleksibel. Belum lagi kadang di suatu daerah, ya kenduri 7 bulan, 3 bulan dan lain sebagainya. Ada mungkin suatu tempat sebaliknya. Itu adalah beda budaya. Meskipun terjadi misalnya gesekan seperti ini dalam rumah tangga, tetapi Al-Quran mengingatkan kita bahwa tidak boleh buru-buru untuk bercerai. Karena itu kan, pertama ikatan pernikahan itu adalah suci. Kemudian kita bercerai itu jika memang kita meyakini bahwa akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bila kita tetap bertahan dengan pasangan hidup. Kemudian boleh bercerai atau yuqima hududallah, sekiranya kita memang tak mampu melaksanakan hukum Allah, tak mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang istri ataupun suami. Dalam kondisi seperti ini, sudah pun kita mengupayakannya, tetap juga tak ada yang mengikuti terang, bahkan mengalami jalan buntu, maka perceraian dibolehkan atas nama kondisi darurat. Setelah semua upaya mendamaikan
tukar pikiran, mengalah dan lain sebagainya. Enggak juga, lebih baik. Nah, dengan berkeren bikin ada kehidupan yang lebih baik. Kita sudah lepas dari jeratannya. Kita sudah lepas dari bayang-bayangnya. Yang lebih baik, sehingga kita akan minta kepada Allah semakin bertambah. Hadirin hadirat yang Allah memuliakan. Makanya dalam kehidupan ini supaya tidak mudah bercerai. Pertama adalah kita memahami, bahkan melihat psikografinya itu gimana, latar belakang pasangan hidup kita itu gimana. Apakah dia misalnya pernah mengalami sebelumnya broken home, ayah dan ibunya bercerai, atau juga sering mendapatkan kekerasan, atau sering mendapatkan kata-kata tak layak yang merendahkan, yang melecehkan, atau mungkin pasangan hidup kita itu sifatnya temperamen, atau mungkin di dalam pasangan hidup kita sebelumnya dia sangat boros, royal, karena banyak materi. Makanya ini adalah ajang untuk memahami dan mengerti. Dan semuanya harus pelan-pelan, butuh waktu. Kemudian bersama. Jadi memang sebelum menikah kita ada perencanaan. Kita punya misi seperti ini, punya misi yang luar biasa. Setelah kita beristikharah dan lain sebagainya, Allah tetapkan itu menjadi pilihan hidup kita. Ternyata dalam perjalanannya tak juga sesuai harapan. Kita mungkin sedikit kecewa, tetapi Allah menyuruh kita untuk bersabar. Boleh jadi kata Allah, kamu benci terhadap pasangan hidup kamu, tetapi di mata Allah ada kebaikan yang lebih banyak yang kamu tak nampak. Kita misalnya mengeluh, mohon maaf, istri kita yang banyak kali ngomong, kita tak suka. Tetapi kelebihan istri kita, dia pintar bergaul, sopan, perhatiannya kepada keluarga kita, pintar merawat anak, menghindar rumah, urusan masak memasak, kebersihan dan lain sebagainya. Kekurangannya mungkin di mata kita hanya satu, itu pun mungkin bukan kekurangan, tetapi kelebihan dari wanita. Begitu juga dengan suami kita mengeluh. Suami kita kok nggak ada gairah, marah dan sebagainya, mohon maaf dalam tanda kutip. Tetapi suami kita dihargai oleh orang lain karena dia memiliki sikap sosial yang begitu baik. Kalau ada gotong royong, ada rapat datang, ada orang membutuhkan bantuan tenaga, dia siap. Kemudian ada orang sakit, dia kunjungi. Kemudian ada misalnya saudara-saudara istri yang ini, dia datang dengan susah payah. Satu kalau kita kekurangannya, tetapi pilihan dari Allah. Ini yang kadang tak nampak. Makanya dalam kehidupan berumah tangga itu yang saban hari yang dilihat oleh kita bukan kekurangannya. Kita lihat istri kita secara fisik kok semakin menua, itu sudah Allah. Justru kalau Allah itu yang dipertanyakan. Tetapi batin istri yang luar biasa, sikap kasih sayangnya, perhatian, sehingga batin kita menjadi nyaman. Itu yang patut bersyukur. Jadi jangan lupa. Dan jika pasangan hidup kita tidak sesuai harapan, itu adalah kita belajar, dan itu bukan akhir dari segala. Kita hidup ini baru belajar. Baru setahun 2 tahun membina rumah tangga, kita belum beradaptasi. Bahkan mungkin belum kenal apa keinginan pasangan hidup kita. Tidak tahu apa yang dia tidak suka. Kita cuek-cuek saja. Dia tidak mau peduli. Kita belajar. Ternyata suami saya memiliki sikap disiplin yang luar biasa. Jadi kalau pagi seperti ini semuanya harus beres. Alhamdulillah, melaksanakan dengan penuh senang hati.
Dan itu akan bernilai tinggi di sisi Allah. Istri saya kebetulan nggak bisa naik motor, ya kita antar. Nanti dijemput, itulah namanya pengorbanan. Itulah namanya pengorbanan. Dan itu adalah bernilai tinggi di sisi Allah. Jadi ada yang belajar, kita pelan-pelan. Kemudian dalam perjalanan ternyata ekonomi yang tak stabil. Sebagai ya muzaki sepanjang hayat. Dalam Islam ada umrah dan haji. Bagaimana kita menghidupkan ekonomi yang melimpah supaya kita bisa menunaikan ibadah haji, kemudian kita bersedekah dan lain sebagainya. Ya dalam Islam seperti itu. Rasulullah tidak miskin, Rasulullah cuma hidup sederhana, kaya raya, Rasulullah. Karena dalam Islam seperti itu. Rukun Islam adalah kemudian juga haji dan lain sebagainya. Hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kita dalam keluarga, di saling kita harus memahami dan mengerti. Kita harus sadar betul bahwa yang namanya di pasangan hidup itu tidak ada yang sempurna. Semua ada kekurangan. Dan itu sudah disebutkan dalam surah Al-Baqarah 187. Bunda sudah kamu berkata pakaian kamu pakaian mereka. Itu berarti saling menutupi, saling melengkapi. Tidak ada yang sempurna. Semuanya menutupi. Bagaimana penerimaan kita terhadap kekurangan yang ada ini? Kemudian, di samping kami adalah menerima kekurangan, kita sikap menghargai. Kita selalu menghargai. Kebetulan sudah disiapkan, saya pakai kata terima kasih. Meskipun ini bukan dari kewajiban Anda sebagai seorang istri, tetapi kau telah luar biasa. Terima kasih luar biasa. Semoga sehat. Mungkin ada perlu lagi, ya, seperti waktu awal berbuka, perlu jajan. Rezeki ini berkat doa Anda sebagai seorang istri. Bukan murni keringat dan jerih payah, tidak. Maka dalam rumah tangga semuanya harus begitu. Menggunakan materi yang ada itu pun harus kita bermusyawarah. Jangan misalnya ketika istri berapa gaji apa tanya-tanya sedikit cuma kamu butuh apa? Enggak. Ini di SK abang, gaji abang segini, penghasilan dari yang lain seperti ini. Untuk apa rencana kita gunakan ini, kita manfaatkan. Abang punya ini seperti ini, belum ada ini. Itu namanya menghargai. Ada misalnya masakan pelanggaran sedikit, ya Allah, terima kasih kau sudah memasak. Aduh mohon maaf bang, mungkin tak enak kurang. Adik bersedia memasakannya aja seperti ini. Alhamdulillah, kita bersyukur. Pelanggaran tak ada masalah. Abang ambil bisa. Jangan abang yang ambil berada, jangan. Adik sudah capek memasak. Abang pun cuma lagi lapar. Adik masih gendong main apa? Ya begitulah. Ya sikap pelanggaran. Kemudian relasi kita suami istri hubungan seperti ini yang baik itu menimbulkan ya aura positif buat anak. Kalau kita selalu anak kita malas di rumah mencari pelampiasan lain. Enggak sanggup dengan zaman lama itu. Asal lihat ayahnya itu aja yang begini. Maka ini yang harus kita perhatikan. Di sisi lain kita adalah bersabar dan banyak berdoa. Di abang sudah seperti ini, semuanya bukan motivasi dan berkat doa. Istri juga berkata, bang capek abang mencari nafkah untuk kita. Terima kasih, semoga abang sehat-sehat saja. Tapi suami bilang, tak apa-apa. Ya ini anak kewajiban abang sebagai seorang istri. Sangat mengapresiasi. Enggak ada misalnya sedikit salah, itu saja yang kita ikuti sepanjang masa sampai kita jangan kita lupakan, belajar memaafkan. Kita tutup lembaran lama bahwa pasangan kita punya masa lalu, kita tutup. Sekarang dia sudah bertobat, sudah ya luar biasa. Ya kita maafkan. Ada kesalahan yang dulu karena awal-awal belum belajar tentang parenting.
Jangan dipendam. Berdiskusi antara suami istri itu dari hati ke hati. Dengan penuh elegan, akal yang sehat. Bukan mengedepankan ego, bukan. Mencari solusi, bukan menghakimi, bukan merendahkan. Itu dalam sebuah rumah tangga. Hadirin hadirat yang Allah muliakan. Dan ingat, sebaik-baik kita adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Jangan kita merasa bahwa rukun tetangga lebih. Jangan ada merasa perasaan saya bisa dan tidak. Mungkin saya kalau menikah dengan ibu itu yang saya kenal itu adalah bisikan-bisikan yang seimbang. Setan akan selalu berupaya untuk memisahkan seorang suami dan istri. Dan godaan itu dalam rumah tangga selalu ada, apalagi melalui teknologi dan komunikasi hari ini. Jadi tergantung kita, bagaimana, apakah kita pada keputusan, ya tetap bersama, atau sebaliknya kita mudah tergoda dengan straying setan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada pertanyaan yang disampaikan. Saya silakan. Waalaikumsalam. Bahagia saya mendengar informasi semoga yang ada dalam ini tidak ada konflik lain. Yang lebih yang mau ada perkawinan yang dipisahkan oleh campur kok. Itulah perkawinan yang paling bahagia. Seperti ada doa Allahumma alaihi wa innahuma ada Adam wa Hawa Yusuf wa Zulaikha Musa wa Safurah Nabi Ibrahim Nabi Rasulullah dan akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kullu bahagia. Ini doa ini selalu dibacakan oleh ibu-ibu. Tapi apa maknanya itu? Tak pernah ada orang yang tahu. Kemudian apa hasil penelitian dengan perceraian itu satu hari ini suami itu apakah tidak menjadi penyebab ibu-ibu tadi yang jadi disimpan dia ini literasi bukan sampai dia tidak lagi nanti itu kan India itu maka juga menjadi penyebab itu dari apa kemudian kasar dan juga orang besar jadi itu merupakan tubuh kemudian masalah seksual itu seksualnya sampai tapi itu enggak. Nah, dia adalah kasar. Kalau tidak kemudian kalau itu nanti kalau kemudian sejauh mana hasil penelitian seorang ayah menyampaikan pesan-pesan perkawinan itu kepada tubuh ada pendidikan kesehatan kekeluargaan keluarga yang ada
ini tidak bisa disaksikan. Ini pernah disampaikan. Kemudian juga bukan nikah itu. Karena kan buatnya undang-undang. Undang-undang pengalaman perjalanan hidup perkawinannya itu juga. Jadi kalau dulu teman-teman orang yang nikah tahu itu orang tua, lama-lama. Karena apa ini pernah terjadi? Jadi jangan hanya kita melihat akibat, juga penyebabnya kita. Ini ini yang saya sampaikan. Bagi itu juga kalau ada sebuah keluarga kita, sehingga diselesaikan oleh akhirnya uang itu mengalir. Yang tadinya sakit, tak ada. Ibu-ibu kadang-kadang dia mau pergi ke rumah bersama juga, duit masuk waktunya. Suaminya di Jakarta, ada rapat. Suaminya masih di mana? Lalu dia nggak ada duit, dia pinjam orang, ada kali pinjam. Kali ini dia pinjam orang. Ini apa ini? Apa laki-laki itu ini harus berpikir keluarga. Dia yang kecil misalnya, kalau dia seorang dia sudah cerai dengan wanita, tapi dia mesti membiayai istrinya, mantan istrinya itu karena ada anak-anak. Dia juga anak-anak juga yang berduit. Dia suami itu dengan cinta pada istrinya, tapi dia memisah dengan suami itu. Apa itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Inilah yang paling mendesak, yang parpol meminta kita untuk buat tadi. Tapi kalau kita kalau ada yang salah itu saya salah, bukan korban dari kita. Jika kita yang senang, baca. Yang terima kasih. Terima kasih untuk kita Bapak Saifullah. Jadi yang namanya perceraian itu adalah bukan kondisi yang ideal bagi sebuah rumah tangga, sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi ketika kondisi seperti tadi justru merasa dengan bercerai kehidupan mereka nanti akan menjadi lebih baik, maka itulah yang ideal menurut kondisi seperti ini. Ketika kita pun harus bercerai, harus memilih, nggak ada pilihan lain, karena semua sudah pertimbangan secara matang. Karena yang namanya bercerai itu nggak boleh emosi lagi marah kayak dulu, saya cerai. Kita semuanya sudah melakukan pemikiran yang sungguh matang, bahkan mungkin bertahun setelah beristikharah. Tidak boleh menjatuhkan cerai itu dalam kondisi marah. Istri sedang hamil, sedang haid, karena itu akan merugikan istri. Lupa masa iddahnya sebagai tangga. Coba kita baca surat Al-Talaq ayat 1. Ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa tu'iddah. Ketika perempuan sudah siap untuk menghadapi masa iddah. Dan bercerai itu adalah harus ada saksi oleh sebagai ulama, sebagaimana surat Al-Talaq ayat 2, wahasibu dan wa'amilu. Saksinya itulah mahkamah syariah yang berfungsi sebagai saksi kalau di negara modern seperti hari ini, karena dia yang mengeluarkan surat sehingga istri itu jelas kapan mulai dari istri masa iddahnya, kemudian jelas suami kapan harus memberikan nafkah itu iddah itu, kemudian status miraj atau yang lain.
Ya itu fungsinya. Jadi ketika dia menikah, oh jelas statusnya. Ini suratnya legal formal, yaitu yang menerangkan dia janda atau budak. Kemudian ketika bercerai, bukan istri yang diusir dari rumah, suami yang turun dari rumah, suami yang keluar. Coba kita baca dalam ayat Al-Quran, wala tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kamu usir, jangan kamu suruh keluar kamu dari rumah. Illa yatina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali kalau memang memiliki yang memiliki kejahatan yang luar biasa kejinya. Jadi bukan istri yang diusir dari rumah, karena dia masih punya hak terhadap tempat tinggal itu selama masa iddah. Hadirin hadirat yang Allah muliakan. Kemudian mengenai pertanyaan tadi, itu adalah doa. Ya Allah, mantapkanlah tambatan hati mereka ini, pasangan yang baru nikahi, sebagaimana tambatan hati yang sungguh luar biasa yang disebutkan tadi. Ada Adam dengan Hawa, Khadijah dengan Muhammad SAW. Menjadi sejarah yang sungguh luar biasa. Ya, itu bagian. Kemudian berdasarkan hasil penelitian tadi misalnya ada atau tidak, kalau masalah seksual apakah boleh itu juga memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki makhluk biologis, ya, cepat fokus, sedangkan perempuan sebaliknya makhluk psikologis. Artinya perempuan mengalami masa menopause, sedangkan laki-laki. Jadi pernah saya menyaksikan dua pasangan menikah ketika usianya sudah 70 tahun. Sudah 70 tahun. Setelah saya tanya-tanya ke laki apa yang latar belakang, ternyata dia sudah punya cucu. Nenek ini selalu memperhatikan dan tidur bersama cucu. Sedangkan kakek ya sendiri, malam sendiri. Itu juga harus menjadi pertimbangan. Makanya ketika laki-laki meskipun menikah di usia senja masih bisa menghasilkan yang keturunan, karena memang dari segi reproduksi. Kemudian mengenai kekerasan dan lain sebagainya, ya di antaranya menjadi faktor itu adalah kasar. Sehingga dalam poin F dalam undang-undang nomor 1 tahun 74 menjadi penyebab perceraian adalah terus-menerus berselisih. Ya itu tadi berarti kasar. Makanya harus kita pahami, ada orang logatnya kasar, kita aja termasuk kasar. Makassar, Batak itu kasar. Berbeda dengan ketika kita memiliki misalnya pasangan dari pulau yang lain, ini juga kita sesuaikan dan kita beradaptasi. Kemudian pikir dan seharusnya kita harus memberi dermawan kepada pasangan kita. Jangan kita misalnya dengan kawan begitu royal, tetapi dengan istri dengan anak begitu pelit, begitu pikir. Anak kita mau belajar les, mau belajar ini bahasa Arab, kita bilang gak ada duit, tapi untuk rokok mohon maaf bisa kita bungkus sehari. Kemudian ketika ada kawan kita duduk ini kita bayarin semua. Begitu istri telepon bang tolong ada. Ini yang terbaik kita berikan. Kalau istri kita minta sudah terus nih bang, bawa 3 kalau dia sanggup. Jangan sebaliknya. Yang kecil aja deh, ini nggak habis pada istri kita ingin memang yang lebih baik kan? Jangan kita batas-bataskan. Ya begitulah dalam sebuah keluarga. Dan kalau boleh kita beritahu di dalam ATM ini boleh ada kalian. Abang pergi ke daerah lain mungkin berapa? Ini sisanya sekian. Kalau ada perlu, ya gunakan sebatas kebutuhan. Ya begitu suami. Nah kemudian ya kasus tadi ya orang muda dan lain sebagainya. Ya tujuan dari pernikahan kita adalah menyaksikan ya ada akad dan lain sebagainya. Itu tidak pada batasan usia. Kemudian terkait tadi mantan suami itu harus menafkahi istri ketika masa iddah. Masa iddah itu ada 3 bulan, ya. Nah, itu harus dinafkahi wajib. Ya. Kemudian ya tanggung jawab sebagai seorang ayah tidak pernah gugur meskipun bercerai terhadap anaknya. Kalau dia mau membantu silahkan,
Maksudnya selama anak ini kecil-kecil di bawah ini masih itu harus diberikan nafkahnya. Tapi kalau sudah besar anak itu sudah punya penghasilan itu hanya kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Mungkin yang besar dulu ketika masa kecil tidak pernah saya kasih itu lagi ada apa meskipun dia sudah punya penghasilan ya ada perasaan ya kasih sayang itu tidak ada masalah. Tetapi ketika mantan istri tadi diberikan itu bukan lagi kewajiban ya, karena setelah masa idah itu bukan lagi kewajiban. Mungkin dia sedekah atau bentuk kasih rasa bersalah di masa lalunya gitu. Saya operasikan dengan dia 15 tahun, tapi saya dulu kebetulan ada lapang-lapang ini adalah bagian dari mudah-mudahan dengan sikap saya ini adalah sebagai pengukur dosa. Demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.